Banyak sekali ya sahabat-sahabat yang bertanya-tanya dan penasaran apa saja kegiatan saya di negara Swiss, kehidupan saya sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya kepada kalian apa yang saya lakukan atau rutinitas sehari-hari walaupun tidak sama jenisnya, namun ya hampir sama tetapi tidak serupa kayak begitu ya, atau serupa tetapi tidak sama. Nah, karena sekarang ya saya sudah masa pensiun, jadi saya tidak perlu lagi pergi untuk bekerja. Maka di sini pun saya harus pandai-pandainya mengatur waktu saya atau mengisi kehidupan saya di hari-harinya agar tidak kesepian. Nah, tentu saja begitu bangun tidur saya selalu langsung ya membersihkan atau membereskan tempat tidur, kamar tidur, sehingga hanya memakan waktu beberapa menit saja kamar tidur kita atau ruangan tidur itu sudah terlihat rapih kembali. Karena semuanya kalau di negara Swiss ini ya rata-rata kebanyakan orang kita mengerjakan semuanya itu sendiri ya. Jadi jarang sekali di negara ini yang mempunyai PRT atau pembantu rumah tangga seperti di Indonesia. Nah, mengapa jarang sekali ada pembantu rumah tangga di negara Swiss? Tentu ada ya, tapi itu sedikit sekali prosentasenya. Atau juga ada pembantu yang membantu pekerjaan di rumah itu datangnya hanya beberapa jam dalam seminggunya. Jadi kalau yang tidur 24 jam di rumah kita ya seperti kebanyakan yang terjadi di negara Indonesia itu di sini jarang sekali. Nah, hal ini tuh harus kalian ketahui juga perbedaannya. Tentu saja setelah bangun tidur, membersihkan tempat tidur ya, dan saya membersihkan badan saya ya seperti biasa mandi, dan ini akhirnya saya siap untuk meminum kopi dulu teman-teman. Jadi sebelum awal hari, sebelum pikiran saya harus mengerjakan rutinitas hari ini, saya memerlukan kopi ya. Jadi yuk kita seruput dulu kopinya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Dan di sini pun kalian harus mengetahui ya, kalau saya di masa tua ini hanya hidup dengan suami saja. Karena semua anak-anak saya itu sudah pada berkeluarga dan mempunyai kehidupan masing-masing ya. Jadi tidak tinggal bersama kami lagi. Makanya ya ada di antara kalian yang menulis komen ya, usul bisa enggak katanya bikin vlog dengan keluarga. Sebetulnya ada ya di beberapa bulan yang lalu di mana kebetulan musim panas di negara Swiss. Anak-anak dan cucu saya pada ngumpul di rumah dan saat itu saya punya waktu untuk membuat vlog ya, kita bikin barbeque sama-sama. Jadi silahkan ya kalau ingin melihat disimak saja video sebelumnya. Namun biasanya kalau keluarga ya anak-anak saya pada datang ke saya itu saya ya saking bahagianya itu boro-boro bikin kepikiran buat ngevlog, enggak ya, karena kita kan enggak ketemu setiap hari, walaupun kita selalu kontak bisa memakai WhatsApp atau telepon itu hampir setiap hari, namun kalau bertemu itu kan jarang-jarang. Nah jadi kalau pas mereka datang itu saya pergunakan waktu saya juga untuk menjamu mereka ya sebagai seorang ibu walaupun anak-anaknya sudah pada besar ya, sudah umur 40 tahun, yang paling kecil sudah umur 33 tahun ya. Jadi tetap ya kita ingin membuat sesuatu untuk anak-anak kita. Nah, disitulah mengapa saya jadi mempergunakan waktu saya untuk enjoy ngobrol ya dengan anak, cucu, menantu, semuanya kayak begitu kan. Dan kebetulan ya karena
anak-anak saya atau keluarga saya itu mereka tidak begitu tertarik ya untuk tampil di kamera. Jadi ya begitulah ya. Jadi teman-teman mohon dimengerti kalau agak susah ya, karena jarang-jarang sekali ngumpul acara keluarga yang saya punya waktu atau saya memikirkan untuk membuat vlognya. Dan yang saya lakukan ya setiap harinya itu sambil minum kopi saya membuka agenda. Apa saja yang harus saya lakukan hari ini ya, barangkali saya mempunyai janji dengan seseorang, barangkali saya harus mempunyai janji untuk datang ke dokter atau apa saja itu. Kalau sudah di usia seperti saya selalu memasukkan atau menuliskannya di agenda. Walaupun ini merupakan kebiasaan dari sebelumnya ketika saya masih bekerja, karena banyak sekali meeting-meeting pertemuan yang harus dilakukan dengan jam-jam berbeda setiap harinya, maka saya selalu menulisnya di agenda. Dan satu hari ya sebelum hari yang akan dilalui ya, contohnya kalau hari ini ya karena saya sudah pensiun jadi saya bukanya mohon maaf sekarang gitu ya, jadi agak santai. Namun sebelumnya kalau semasa saya masih aktif bekerja, dari kemarin itu saya sudah melihat agenda saya, apa yang akan saya laksanakan besok harinya. Nah, jadi sambil minum kopi saya sudah bisa melihat, oh ini ya kalau di negara Swiss itu selain email kita selalu mendapatkan surat-surat di box surat kita ya. Contohnya ada surat-surat dari asuransi kesehatan ya, atau surat-surat dari kantor kecamatan, ada pemberitahuan ini itu, dan juga ada sebagian iklan-iklan ya, majalah-majalah yang masuk, dan ini tuh setiap pagi saya periksa dulu. Nah setelah itu ya saya melihat agenda saya dan baru saya memprogram waktu saya. Dan tentu saja ya kita sebagai wanita, tugas kita walaupun bukan kewajiban ya, tetapi kita sebagai orang timur kita biasa melaksanakannya. Karena saya hidup dengan suami, tentu saja saya nanti ya memasak untuk makan siang. Biasanya saya itu kalau masak itu selalu fresh ya, jadi untuk makan siang saya hanya masak untuk makan siang, dan nanti makan malam saya pun memasaknya lagi. Nah di sini itu jadi karena rutinitas seperti itu, maka saya lebih menyukai memasak makanan yang praktis ya, karena kita lakukan setiap hari ya. Masa kita akan diam berjam-jam di dapur hanya mengurus makanan. Nah hal ini tuh kurang saya suka ya teman-teman. Jadi saya itu kalau memasak yang simple ya dan tidak memakan waktu lama. Begitupun ya dengan suami saya, dia pun mempergunakan masa tuanya dengan mempunyai kegiatan atau hobinya. Jadi begitu bangun tidur ya, dia pun menyukai atau melakukan hal-hal yang dia suka ya. Walaupun kita sekarang ya suami saya itu ada di dalam rumah, tetapi dia sedang berada di kamar kerjanya ya, karena dia menyukai IT dan komputer dan juga melakukan kegiatannya. Jadi seperti itu ya teman-teman apa yang saya lakukan. Dan tentu saja kadang-kadang juga ya saya menyempatkan waktu saya untuk bertemu dengan teman-teman dari Indonesia yang kadang-kadang pada ngumpul ya, saya pun join bersama mereka. Dan selain itu pun ada juga kegiatan-kegiatan atau rutinitas lainnya, saya mengikuti acara-acara di kecamatan ini ya, kegiatan seperti saya mengikuti yoga kayak begitu. Tentu saja yang saya ceritakan adalah situasi di mana menjalani masa tua ya, jadi setelah pensiun agak santai untuk hidup di negara ini karena saya sudah capek bekerja dan sekarang tinggal menikmati hasilnya. Namun jika untuk teman-teman yang masih di usia muda yang belum pensiun, tentu saja kesibukannya akan sangat lain ya. Kalian masih dituntut untuk bekerja
mencari nafkah dan juga untuk bisa sampai hidup stabil, semua biaya kehidupan bisa terbayar di sini itu tentu kita harus bekerja. Nah, entah suaminya yang bekerja atau istrinya yang bekerja, pokoknya kebanyakan orang yang tinggal di negara Swiss itu mereka berusaha untuk bekerja. Makanya dengan kewajiban mereka ya menjalani tugas rutinnya dengan harus bekerja mencari nafkah, maka di sini kita harus sangat mengerti ya, harus sangat mengerti kalau seseorang itu tidak selalu mempunyai waktu untuk bertemu. Karena kalau orang kerja itu kan dari Senin sampai hari Jumat ya, dari pagi sampai sore pulang ke rumah itu kan sudah capek. Apalagi kalau punya anak ya dan berkeluarga, mereka harus juga mengurus anak-anaknya, dan juga kalau anaknya sekolah tentu harus juga membantu PR ya, pekerjaan rumahnya, dan mengecek apa saja. Nah, pekerjaan itu tuh sudah cukup mengambil waktu kita. Makanya kalau hari Sabtu atau hari Minggu di mana libur, kita pergunakan biasanya untuk keluarga. Nah, atau juga dipergunakan untuk belanja mingguan ya, belanja makanan seperti itu. Itulah kalau kehidupan di masa muda, di masa masih aktif bekerja. Namun jika di masa tua seperti saya, ini memang lebih santai karena saya sangat bersyukur ya. Kalau soal nafkah, saya sudah lakukan bekerja keras sebelumnya. Jadi hari ini walaupun hidup sederhana, namun saya merasa gembira ya dengan apa yang saya punya dan apa yang saya dapatkan, sehingga hidup ini terasa lebih nyaman. Hanya kita satu saja ya, masih berusaha untuk bisa sharing ya pengalaman atau juga sharing yang lain-lainnya kepada teman-teman semua. Jadi walaupun sudah di usia pensiun ya teman-teman, kegiatan itu atau rutinitas itu selalu ada. Jadi tergantung dari diri kitanya bagaimana kita mengisi waktu-waktu di masa tua kita. Nah, begitu ya yang bisa saya sharing kepada kalian. Jadi kehidupan saya ini sangat simpel, namun saya sangat bahagia. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga kalian sehat semua dan diberi kesuksesan. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye.